Oke, nih hari kita mau ngebahas drama lagi ya. Kali ini sebenarnya sih drama lanjutan dari yang kemarin ya soal CEO-nya Life tuh, si Itogoro aka Yuta. Kan kemarin ini dia ketahuan ya. Iya, dia pakai akun VTuber tuh yang udah graduate gitu loh. Secara itu si Sena ya dipakai buat ngechat gitu loh, posting-posting. Dan akhirnya dia dirujak dan ketahuan kalau dia punya kelakuan-kelakuan yang lain. Iya, dari manipulatif, otoriter, main nendang-nendang talent seenak jidat. Habis itu sampai pacarin talent ya, secara si talent itu masih di bawah Habis itu dapat kekerasan verbal dari dia sampai itu talent tuh sakit mental, stres. Nah, kali ini ada yang nge-expose dia ya, si Maca Latte nih di Twitter. Dan ini juga di-post sama si Sena. Nah, kocaknya lagi lu tau gak apa? Ada beberapa orang yang anonim lah istilahnya, dan gue yakin juga anonim ini juga maksudnya baik. Jadi gue nggak tahu apakah si Macalati ini salah satu yang PM gue atau enggak gitu. Isinya garis besarnya sama, cuman gue dapet beberapa tuh yang lebih parah lagi gitu loh. Jadi dibilang katanya dia tuh ada bikin grup satu ya, di mana grup WA ini tuh isinya didominasi cewek-cewek tuh yang masih unyu-unyu. Dan si cewek-cewek ini tuh dimanipulasi. Isi grupnya juga bener-bener gila ya. Yang gue dapet sih ini bahkan ada salah satu yang kasih tau gue tuh udah dari 2025 dia kumpulin. Ya mulai dari pamer-pamer paha lah, buka-buka celana lah. Terus ada juga yang di gua gitu loh, yang dia sampai buka-buka baju, pamer-pamer perut. Ya beberapa juga sama ya, ada yang dia foto lagi makan itu. Pertama gue langsung ngomong, ini grup apa tai? Grup jomok atau apa? Katanya, bukan bang, ini grupnya soalnya di itunya isinya cewek-cewek semua. Ya sorry tuh, gue mikir gitu, kenapa? Karena kan lu lihat kelakuannya dia, ya, iya lu tau lah gimana, gue nggak bisa ngomong juga. Pokoknya kelakuannya agak-agak lain lah. Terus juga ada konten-konten, ya ya kalau kita bilang kayak eksklusif lah, asal berinteraksi sama dia. Dan syarat-syaratnya juga agak-agak goblok anjir. Ya misalkan ya mau sleep call bareng sama dia. Dan anehnya katanya ada desahan-desahan segala anjing. Dan itu syarat-syaratnya lebih nggak masuk akal lagi. Mulai dari ngikut-ngikut kayak dia juga gitu, post-post, pamer foto paha lah. Terus juga ada yang disuruh melakukan hal-hal gak se-NN di foto, kirim ke dia. Pokoknya gila-gila dah. Itu juga yang orang ada ngomong tuh di komenannya si Sena tuh dibilang katanya, oh iya tuh dia ada pap itu dan lain-lain tuh yang soal mandi-mandi itu bener anjir. Si anonim juga ngomong katanya. Ya dia pernah post gitu pap-pap, video-video dia lagi mandi. Ya katanya kalau mau ngeliat dia apa katanya supaya ya pokoknya mesti ngirim-ngirim lah yang intinya sejenis gitu loh. Dia ngelakuin apa lu mirip ngelakuin, kan itu sinting tai. Ya terus dia juga bilang katanya, ya katanya ada cewek-cewek, ya ada yang beneran fansnya dia, ada juga yang VTuber masih kecil. Begitu gue denger VTuber, gue langsung connect aja otak gue. Wah ini bangsat nih orang nih. Menurut gue ini ya, kalau pendapat pribadi gue, iya si VTuber kecil ini pengen di-up sama dia dan dimanipulasi sama dia seolah-olah pengen diorbitin. Jadi disuruh ngelakuin hal-hal yang begini-begini. Jadi secara garis besar ini grup tuh udah kayak meme-nya Ewing tuh yang ada nya ada nya. Ya kalau gue buat gue sih ini tokai banget ini orang. Dan menurut gue ini udah cukup bukti lah ya kalau buat ada orang atau korban yang mau melapor, ya ini udah jelas-jelas dia pede lah anjir. Pedro ya, ini udah pasti. Ya lu lihat aja kelakuan-kelakuannya kayak gitu gitu loh. Minta korban-korbannya kayak begitu tuh mah udah jelas banget anjing tindakannya. Dan brengseknya tuh dia manipulatif tadi anjir. Ternyata gak dari itu doang tuh buat talent-talent VTuber dia. Ke orang lain juga dia manipulatif gitu loh. Bisa supaya disuruh ngasih foto, video atau apa gitu. Bahkan tuh kan gue denger sampai ada yang dipacari juga sama dia. Emang ini orang sih udah benar-benar deh aja bajingan kelas berat ya kalau gue bilang ya. Ya secara nih kalau gue lihat nih udah kaya kalau di Family Guy itu Penguin Publisher. Jadi itu karakter fiktif tuh yang gimana ya ada publisher misalnya mau diorbitin sama dia, ya mesti siap ya lu ngerti lah diapain sama dia gitu loh. Dan itu akhirnya jadi dark jokes di Family Guy. Ya walaupun kita nggak tahu sejauh sampai mana gitu loh dia melakukan apa ke korban-korbannya, tapi ini orang udah nggak bisa dibiarinin tahi. Ya makanya kalau dia masih bisa comeback itu gue udah nggak tahu lagi deh mesti ngomong apa.
Kan bisa aja orang zaman sekarang nih walaupun kasusnya udah parah nih, udah tindakannya ngarah ke kriminal, entar dia minta maaf, orang pada bilang, "Iya tuh dia udah minta maaf, ini ada kesempatan kedua." Ini sih bukan kesempatan dua anjing. Dia belum bayangin nih, udah manipulatif, kriminal, anjing dosanya udah banyak banget dah ini. Mungkin kalau dicatat juga udah kebanyakan kali. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.